dipersembahkan oleh Saat panas, metabolisme macet. Minum Kulen dengan sari bengkoang, krisantimum. Metabolisme lancar, pulihkan kesegaran. Kulen, badan sejuk, aktivitas lancar. Saya tidak tahu apa dan bagaimana proyek Hambalang. Tidak ada itu cerita mati, halusinasi. Ya, kita kembali menyapa Pak Oce Madril di Yogyakarta. Pak Oce, kalau kita lihat clue dari yang disampaikan Pak Busro terkait dengan ini ada yang bertanggung jawab secara struktural, dan ini kental sekali aspek struktural dalam kasus korupsi Hambalang. Menurut Anda, seharusnya kalau kita lihat dari 71 orang ini, sudah ada tidak di antara mereka yang bisa jadi tersangka? Taruhlah, yang paling tinggi jabatannya di sini ada Pak Andi Malaranggeng dan juga Pak Anas. Ya, saya mengamini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Firman Wijaya ya, bahwa memang biasanya KPK mulai dari pelaku-pelaku samping atau mungkin pelaku-pelaku lapangan untuk kemudian menuju pada pusat epicentrum dari pelaku korupsi itu gitu. Yang disebut mungkin dalam bahasa Pak Busronya pimpinannya atau strukturalnya siapa gitu. Jadi mungkin kita memang perlu bersabar begitu, bahwa KPK kita meyakini pastilah akan bermain di pelaku lapangan terlebih dahulu sampai kemudian di pengambil kebijakan, kecuali kemudian memang ada bukti yang sangat kuat yang menyatakan bahwa para elit ini, baik itu yang ada di DPR maupun Menteri Andi Malaranggeng maupun Anas Urbaningrum, itu betul-betul memiliki KPK betul-betul memiliki bukti yang kuat akan keterlibatan mereka. Iya, sebenarnya kalau mau mencari bukti yang kuat terkait aliran dana, bisa tidak kita melalui pembuktian terbalik terkait dengan harta kekayaan mereka selama mereka menjadi pejabat? Ya. Persis apa yang dipikirkan oleh Mbak Sheryl itu. Jadi menurut saya memang keterkaitan dari semua ini adalah di aliran dana. Kita mesti ingat bahwa skema korupsi proyek pemerintah itu yang kemudian melibatkan atau menjerat politisi parlemen adalah persoalan permainan mafia anggaran atau calo proyek, di mana anggota DPR itu hanya bisa menjual pengaruhnya, bisa menjual kewenangannya. Kemudian pertanyaannya, apa benefitnya gitu? Kalau misalnya taruhlah contohnya Anas tahu tentang proyek ini, Anas kemudian dalam tanda kutip berperan juga mempengaruhi proyek ini agar lancar. Kemudian apa benefitnya? Benefitnya biasanya dalam bentuk fee. Fee yang kemudian itu sangat mudah sekali dideteksi bahwa fee itu biasanya digunakan untuk dana politik, itu pembiayaan politik dan lain sebagainya. Karena memang biaya politik kita tinggi begitu. Jadi aliran dana adalah kuncinya. Nazarudin juga begitu. Nazarudin dijerat karena dia menerima aliran dana. Anggota DPR dalam kasus-kasus lain juga begitu. Sehingga anggota DPR atau pejabat kementerian yang kemudian di level pengambil kebijakan itu biasanya bertemu di aliran dana. Apakah ada aliran dana yang mengalir? Nah, persis seperti yang disampaikan tadi, bahwa jika memang ingin membantah bahwa tidak menerima aliran dana, maka kita perlu tantang pejabat-pejabat itu bahwa diduga mereka harta kekayaan mereka mengalami penonjakan yang luar biasa. Kita perlu tantang pejabat publik baik, itu, menteri maupun ketua partai. Apakah mereka mau melakukan pembuktian terbalik? Dari mana kemudian harta itu diperoleh? Dengan cara apa? Pembuktian terbalik. Kalau itu mereka memang membantah, mereka tidak menerima aliran dana yang ilegal misalnya. Ya, atau misalnya pertanyaan, apakah aliran dana itu mengalir pada Kongres? Nah, buktikan dengan jawaban-jawaban yang logis, karena ada beberapa kader yang mengakui bahwa dana itu digunakan di Kongres begitu. Ini kan ada aliran dana. Saya akan kembali ke Pak Firman. Pak Firman, ini menyambung pertanyaan wartawan kemarin yang belum dijawab ya. Ada mobil mewah dari PT Adikarya dan PT Wijaya Karya yang diduga ini diberikan kepada klien Anda. Bagaimana jawaban Anda? Ya, kalau fakta itu ada, sudah pasti kan menjadi rangkaian proses penyelidikan. Nah, persoalannya kan ketika Pak Anas menyampaikan seperti yang kemarin, ya kemarin tidak dijawab dengan tegas. Ya, tidak semua soal itu kan diungkap kepada publik. Ada, beliau tahu etikanya, mana yang substansi itu tidak perlu dianggap, mana. Tapi kalau sampai benar masuk substansi loh Pak, gratifikasi. Betul, tapi kan proses penyelidikan itu, begini loh, kalau saya boleh rangkaikan dengan pandangan Pak Oce Madril tadi, saya melihatnya malah tidak pada soal kewenangannya di sini. Tapi ada yang disebut dengan crime of opportunity, yaitu bagaimana kejahatan ini dibangun karena peluang.
Nah, peluang ini kalau tadi kaitannya dengan politisi atau pengusaha, ada yang menarik komposisi ini. Apakah pengusaha itu memang menjadi politisi atau kemudian politisi ini dijadikan dagang atau peluang untuk melakukan kejahatan? Nah, saya menariknya melihat hal ini menjadi kuat ketika PT-PT yang diungkap ini dalam proses persidangan Wisma Atlet menunjukkan jelas bagaimana posisi dan interaksi aktivitas seorang Nazarudin itu sendiri. Bisa saja seorang bendara itu mengklaim, mencatut nama orang dan sebagainya, kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah bisa saja. Bagaimana terkait dengan pembuktian terbalik dan juga harta benda sang pejabat ketika sudah naik dengan posisinya sekarang yang berlipat-lipat? Ya, terus terang ya. Ya, tidak sedikit teman-teman kami ya, yang juga teman-teman Anas ya, itu juga bertanya-tanya ya, dari mana kemudian dia mendapatkan uang sehingga kemudian bisa beli rumah, bangun rumah, kemudian punya mobil mewah yang cukup. Ini belum bicara mengenai dana yang mengalir ke Kongres ya? Betul, baru dari pribadi betul. saja. Ini baru dari pribadi aja ya. Kenapa demikian? Karena beliau toh kalau kita lihat dari sisi masa kerjanya kan juga tidak terlalu lama ya. Berapa tahun dia di KPK sebelum mengundurkan di KPU sebelum mengundurkan diri kan. Kemudian berapa tahun dia menjadi dosen di PT IKA dan sebagainya ya. Itu apakah kemudian bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Nah ini yang juga menjadi satu sisi yang perlu. Kalau dilihat dari mungkin background orang tua atau mertua yang juga orang berpengaruh. Bisa saja. Tapi kan mendapatkan harta sebanyak itu. Bukan mustahil ya, karena Anda tahu pimpinan organisasi tertentu itu kadang-kadang juga bisa mendapatkan sumbangan dari pencintanya ataupun pendukungnya dan sebagainya. Tapi persoalannya apakah kemudian ketika dia tidak memiliki jabatan apa-apa, kenapa kemudian nggak dibantu? Kan? Biasa ada yang kedua, balik begitu. Iya, dan yang kedua itu adalah persoalan bahwa jangan lupa bahwa bisa saja Anas itu tidak mendapatkan uang 1 peser pun, bisa saja. Dan bisa juga dia tidak mendapatkan uang juga untuk misalnya dana kongres. Tapi Anda tahu kalau memang nanti ternyata ada share dia di dalam proyek Hambalang itu, maksud saya share itu dalam artian yang lain ya, maksud saya mempercepat proyek itu ya, itu kan dia bisa dianggap sebagai memperkaya orang lain. Dan Anda tahu dalam kasus anggota KPU ada orang yang kemudian beliau tidak kemudian mengkorupsi, tapi gara-gara dia dianggap bisa memperkaya orang lain, yaitu yang mendapatkan proyek itu kemudian dia masuk penjara. Bagaimana Pak Firman? Ya, jadi sebenarnya kalau ini saya menarik pada garis yang panjang dari awal kasus ini sampai akhir. Sebenarnya kan ikut memperkaya orang lain? Nah ini kan konteksnya tadi kan kalau pembuktian terbalik itu kan kalau dikaitkan dengan ini follow the suspect. Nah dikejar suspeknya, kemudian follow the money. Nah bagaimana merangkai kedua ini? Sebenarnya follow the suspect dan follow the money itu track the crime. Kejahatan apa yang terjadi. Nah mestinya logikanya adalah ketika Nazarudin menyatakan bersalah, yang harus dikejar adalah si harta si pelaku ini. Ini logika undang-undangnya, logika hukumnya. Nah tadi Prof sampaikan, saya pikir memang dalam sebuah proses penyelidikan hal semacam itu memang bisa saja diungkap. Nah hanya masalahnya apakah ini kan kemudian menjadi definisi formalnya yang disebut dengan hasil kejahatan itu yang follow the money itu masuk tidak di dalam jangkauan penyelidikan. Artinya kalaupun ada informasi, apakah itu informasi merupakan hasil kejahatan atau yang lain. Nah ini kan soal klarifikasi lagi daripada pendalaman. KPK kalau soal pembuktian terbalik, memang saya tidak melihat undang-undang ini menganut prinsip itu. Tapi yang ada pembuktian secara berimbang. Jadi terbaliknya setelah jaksa membuktikan, baru kemudian si terdakwa itu juga punya hak untuk membuktikan. Jadi dua pihak tetap punya hak untuk membuktikan. Jadi pembuktian berimbang sebenarnya. Kalau pembuktian terbalik itu. Silakan Pak Oce sepertinya ingin ikut berbicara, silakan. Iya begini, di Undang-Undang Korupsi memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Firman tadi, bahwa pembuktian terbalik secara berimbang, jaksa memiliki kewajiban juga untuk membuktikan, walaupun terdakwa bisa diperintahkan untuk membuktikan. Tapi kalau misalnya kita menganut konsep follow the money, artinya kita menggunakan Undang-Undang Tindak Pencucian Uang. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa ini pertemuannya ada di persoalan aliran uang. Apakah seorang anggota DPR itu memperdagangkan kewenangannya, pengaruhnya untuk mempengaruhi sebuah proyek pemerintah, kemudian dia menerima aliran uang biasanya. Nah ini yang menjadi pintu masuk penggunaan Undang-Undang Tindak Pencucian Uang. Dan jika kemudian Undang-Undang Tindak Pencucian Uang itu digunakan oleh KPK, sangat mungkin kemudian undang-undang itu memerintahkan pembuktian terbalik, dan sangat mungkin juga
siapapun yang menjadi tersangka dalam kasus ini diminta untuk membuktikan terbalik harta mereka, apakah mereka peroleh dengan cara yang benar atau tidak. Kalau kemudian tidak diperoleh dengan cara yang benar, maka akan semakin berat tuduhannya. Ya, jadi titik pautnya justru di situ apakah ada perbuatan melawan hukumnya atau tidak dalam proses penerimaan uang itu. Ya, Nah, baik, ini Pak Firman. dua kasus ini cara merangkaikannya seperti itu. Nah, kalau ada perbuatan melawan hukumnya jelas. Nah, tapi kalau tidak ada, ya inilah antara undang-undang undang-undang korupsi dan undang-undang pencucian uang. Logika intinya sebenarnya follow the suspect, follow the money itu adalah track the crime-nya. Jadi supaya tidak misalnya ada orang yang menerima sesuatu sumbangan dari masjid terus kemudian jadi pelaku follow the money kan. Ini kan juga supaya tidak menjadi pasal karet yang bisa menjangkau siapapun. Terima kasih Pak Firman Wijaya, Gitu. juga Pak Oce Madril yang bergabung dari Yogyakarta dan tentunya Pak Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih dan semoga topik dialog kita ini bisa mendorong KPK untuk lebih lincah lagi begitu ya dalam mengungkapkan kasus Hambalang. Ya pemirsa, demikian obrolan kita, dialog kita untuk Metro hari ini, dan sesaat lagi rekan saya Kania Sutisnawinata akan hadir untuk Anda. Masih terkait dengan Piala Euro, siapakah yang layak menantang Spanyol di final Piala Eropa 2012, Jerman atau Italia? Nantikan informasi selengkapnya saat lagi bersama rekan saya Kania Sutisnawinata di Metro hari ini.